Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatunisa, NIM 1916010018. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melihat dan mendengarkan video saya pada kesempatan kali ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi Syarah Hadis Ekonomi tentang wadiah. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang wadiah, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu wadiah. Wadiah dalam bahasa fikih artinya barang titipan atau memberikan. Sedangkan di dalam Al-Quran, wadiah diartikan sebagai amanat yang diberikan oleh seseorang kepada penerima titipan. Dan penerima titipan tersebut berkewajiban untuk mengembalikan barang titipan tersebut ketika sudah diminta oleh pemiliknya. Ada dua definisi wadiah yang dikemukakan oleh ahli fikih. Yang pertama yaitu menurut ulama mazhab Hanafi. Menurut ulama mazhab Hanafi, wadiah diartikan sebagai mengikut sertakan orang lain untuk memelihara harta, baik diungkapkan dengan lisan maupun dengan tulisan. Misalnya, ketika kita ingin menitipkan barang kepada orang lain, lalu kita berkata, "Saya titipkan barang ini kepada Anda," dan orang tersebut menjawab dengan, "Ya, saya terima." Maka sempurnalah akad wadiah yang dilakukan oleh kedua orang tersebut. Atau ketika kita ingin menitipkan tas kita kepada orang lain, lalu kita berkata, "Saya titipkan tas ini kepada Anda," dan orang tersebut hanya terdiam, yang menandakan bahwa dia setuju atau menerima. Kedua yaitu menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, wadiah diartikan sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dan dengan cara tertentu. Selanjutnya, kita masuk jenis-jenis wadiah. Dalam Islam, wadiah dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu wadiah yad amanah dan yang kedua wadiah yad damanah. Wadiah yad amanah yaitu barang titipan tidak boleh dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan, dan penerima titipan tersebut tidak bertanggung jawab atas kerusakan terhadap barang titipannya. Penerima titipan hanya berkewajiban untuk mengembalikan barang titipannya ketika sudah diminta oleh pemiliknya. Yang kedua yaitu wadiah yad damanah. Wadiah yad damanah yaitu barang titipan boleh dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan, sehingga apapun yang terjadi terhadap barang titipan tersebut menjadi tanggung jawab dari penerima titipan. Tetap saja, penerima titipan tersebut berkewajiban untuk mengembalikan harta titipan tersebut. Selanjutnya kita masuk rukun dan syarat wadiah. Rukun wadiah menurut ulama Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan menurut ulama mazhab jumhur mengatakan bahwa rukun wadiah ada 4. Yang pertama yaitu barang titipan, yang kedua orang yang menitipkan, yang ketiga orang yang diberi amanah untuk titipan barang tersebut, dan yang keempat syiqat atau ijab kabul. Syarat-syarat wadiah yang pertama yaitu syarat untuk barangnya. Barang tersebut harus dapat disimpan. Apabila barang tersebut tidak dapat disimpan, maka wadiah yang dilakukan tidak akan sah. Yang kedua yaitu barang tersebut harus memiliki nilai sehingga dipandang mal meskipun itu najis. Selanjutnya yaitu syarat untuk orang yang menitipkan. Orang yang menitipkan tersebut harus balik dan berakal. Dan syarat untuk orang yang menerima titipan harus balik, berakal, dan mempunyai kemampuan untuk memelihara barang titipannya. Syarat untuk syiqatnya yaitu syiqat harus dilakukan dengan ucapan maupun tulisan. Selanjutnya, kita masuk landasan hukum wadiah.
Landasan hukum wadiah terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 6 yang berbunyi فَإِذَا دَفَعْتُمْ عَلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, yang artinya, kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada orang lain, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi di antara mereka tentang penyerahan itu bagi mereka. Kedua yaitu landasan hukum wadiah menurut hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi yang berbunyi Adi amanata ila man ya'tamaka. Selanjutnya kita masuk hukum-hukum menerima wadiah. Yang pertama yaitu sunat. Disunatkan bagi mereka yang memiliki kemampuan dan mereka memiliki kepercayaan diri untuk menerima barang titipan tersebut. Yang kedua yaitu wajib. Diwajibkan atas mereka yang telah memiliki kemampuan dan tidak ada lagi orang yang dapat menerima barang titipan tersebut. Yang ketiga yaitu makruh. Dikatakan makruh apabila orang tersebut memiliki kemampuan tetapi ragu-ragu dalam melakukannya. Yang keempat haram, yaitu diharamkan bagi mereka menerima barang titipan ketika orang tersebut tidak mampu untuk menerima barang titipan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.